Ketika dia istirahat lagi, teman saya di depan tadi tuh, yang cewek tadi tuh, selalu saya melihat yang putih itu bang, di belakangnya dia itu putih tinggi setinggi pohon waktu itu. Kita selalu ngelewatin jalan-jalan yang ini terus, saya bilang gitu kan, karena saya lihat sekeliling itu kan pohon pandan. Itu udah berapa kali saya lewatin itu pohon pandan itu, tapi tetap aja di situ. Waktu itu teman saya ini tiba-tiba jatuh di belakang saya sambil menggigil kan, kita tahu dia hipo waktu itu. Akhirnya ada beruga itu waktu kita naik di sana lah, kita berhenti diturunin sama pick up waktu itu kan. Tapi ketika kita malam itu ke sana, benar-benar nggak ada bang. Saya sampai merinding, apa antara hidup dan mati waktu itu teman saya itu, karena dia benar-benar udah berubah kulitnya jadi ungu bang, kayak menggigil banget gitu kan. Apa namanya, ada juga teman yang melihat kayak ada di sepanjang jalan itu kayak ada istana gitu bang. Jarak kita nggak jauh sama sekali bang, antara jarak beberapa meter lah, tapi kita nggak saling lihat. Sama teman-teman juga dia nanya, lihat saya pakai tongkat kan, padahal kita nggak pernah lihat dia pakai tongkat sama sekali itu bang. Tapi teman saya yang indigo itu katanya dia nggak bawa tongkat, memang dia nggak bawa tongkat, tapi di sampingnya itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam, kembali lagi bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Di segmen jurnal pendakian kali ini kita sudah kedatangan abang kita, Bang Rizal. Bang Rizal juga merupakan host di channel Batas Malam. Kali ini Abang Rizal akan menceritakan pengalaman pendakinya yang 3 hari 2 malam, yaitu di jalur Sangkareang. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, Bang Rizal akan memperkenalkan diri dulu. Gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, nama saya Rizalul Hardi, biasa dipanggil Rizal, tapi di host ini namanya Hardi. Saya di sini pada malam hari ini akan mengangkat cerita saya waktu itu ke Sangkareang. Itu adalah pengalaman pertama, pengalaman yang sangat berkesan, dan mungkin itu akan sulit saya lupakan bang, karena itu kejadiannya dari mistis, dari keseruan di sana itu benar-benar full lah yang saya dapetin sebagai seorang pendaki awal waktu itu. Waktu itu kita mendaki ke Gunung Sangkareang ya, gunung atau bukit lah entahlah, pokoknya itu katanya orang sih ketinggian tertinggi kedua di NTB setelah Rinjani ya, Sangkareang kalau nggak salah, kata orang segitu. Waktu itu kita naik 13 orang bang, 13 orang. Ada beberapa teman yang sudah senior lah istilahnya, udah sering naik gunung, turun naik gunung Rinjani udah berapa kali. Kita ini awal-awal, saya termasuk pendaki yang awal waktu itu kan. Waktu itu juga Sangkareang ini masih belum resmi, belum dikelola oleh TNGR waktu itu. Saya yang ber-13 orang itu ada 4 cewek kalau nggak salah waktu itu. Dan saya ngajakin teman saya satu orang, teman saya cewek, yang dia juga benar-benar pendaki awal yang olahraga nggak pernah, yang pokoknya dia pertama kali lah untuk hal yang berat seperti itu. Singkat cerita, kita kan sebelum naik gunung, kita ketika berangkat tuh dari Teteh Batu bang, Lombok Timur, kita naik dari Teteh Batu. Waktu itu kita masih pandemi COVID waktu itu kan, masih dilarang naik lah waktu itu. Kita waktu itu kan masih masih gencarnya pengumuman atau peraturan tentang dilarang naik waktu itu kan, tapi kita ini bisa dibilang nekat waktu itu. Kita naik di hutan itu, di gerbang hutan itu kayak ada penjagaan. Nah, kita kelabui itu bang, kita kelabui jam 5 sore, kita baru berangkat ke sana itu hampir maghrib kan. Akhirnya kita berangkat, sebelum berangkat itu kita briefing nih, kita briefing dulu pokoknya, karena ada teman yang indigo waktu itu bang, satu indigo teman kita. Jadi kita benar-benar briefing bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, siapapun yang alami itu jangan sama sekali cerita sama orang lain waktu itu kan. Kita jadi nggak ada yang boleh cerita sama sekali waktu itu. Jadi kita naik jam 5, kita maghribnya sampai
pos 1, kita ngecamp di sana. Pas perjalanan naiknya itu ya seru-seru aja bang, kita aman, enak, enjoy sambil kita kan sambil menikmati suasana hutan itu bang. Kan kita ngecamp di pos 1. Akhirnya kita berangkat di pagi itu kita berangkat melanjutkan perjalanan, kita enjoy, kita sambil menikmati perjalanan karena benar-benar di sekeliling kita itu adalah hutan. Jadi bukan savana, tapi ini benar-benar di dalam hutan. Di kiri kanan kita itu menjulang pohon-pohon yang masih alami, dan jalur itu pun masih benar-benar alami. Katanya sih itu jalur itu bukan dibuat oleh manusia, tapi itu dibuat atau dibentuk oleh aliran air yang mengalir dari atas. Itu bang. Jadi seiring berjalannya waktu, udah siang kita udah mulai terpisah sama rombongan. Maksudnya ada yang di depan itu ada yang 6 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Ya 4 orang. Saya kebetulan waktu itu berempat bang, 2 cewek 2 cowok. Saya bawa teman saya yang ini yang pertama kali naik, jadi itu yang saya geret, maksudnya saya tuntun sampai ke puncak waktu itu. Jadi saya tidak berani untuk meninggalkan dia, karena di sana kan benar-benar saya lihat, saya sebagai cowok aja merasa ngelihat tempatnya itu kayak takut gitu, karena di sana benar-benar hutan, full hutan waktu itu. Dan sesuai dengan perjanjian kan kita nggak boleh nih cerita macam-macam, maupun kita mau lihat apa, mau dengar apa, kita nggak boleh cerita kan waktu itu. Jadi kita ya sampai sampai camp area itu saya yang paling terakhir bang. Waktu itu saya terakhir, berempat itu terakhir, yang 2 cewek 2 cowok ini terakhir, karena teman-teman di sana sudah, yang lain sudah buat camp di sana, bisa dibilang mereka sudah istirahat nih di sana. Kita nyampe yang camp area itu sekitar jam, kalau nggak salah waktu itu jam 4:30 waktu itu, atau enggak jam 5 lah, udah mau maghrib waktu itu. Tiba di sana itu cuacanya sangat dingin bang, dingin sekali waktu itu. Dan tiba-tiba teman saya ini yang cewek nih, yang saya ajak itu tiba-tiba hipo di sana. Dia menggigil, dia udah nggak tahan dengan dinginnya di sana itu. Jadi kayak dia menggigil, kita semua teman-teman ini panik dengan keadaan seperti itu waktu itu. Kayak ada sebagian yang panik, dan kita melakukan tindakan waktu itu kan, pertolongan pertama. Singkat cerita, kita waktu naik puncak itu aman-aman aja, tapi sayang bang, kita tidak dapat menikmati view waktu itu karena benar-benar kabut di puncak itu. Jadi ya kita turun. Pas turun dari puncak ke camp area juga, saya yang paling belakang juga sama teman-teman yang 6 orang. Ya 6 orang, karena saya minta teman yang 2 orang itu untuk nemenin saya lah, karena pas naik berempat kan, pas turun ber-6 jadinya turun ke camp area. Waktu itu kita juga turun hampir setelah sholat asar, jam 4:30 lah, 4:30 lah orangnya, hampir mau, ini udah mau maghrib juga kita mau turun. Ada teman yang ngelarang waktu itu kita jangan turun pada waktu saat ini karena mau mendekati maghrib kan. Ya seperti yang kita ketahui cerita-cerita orang bahwa di waktu-waktu seperti itu di sanalah makhluk kasat mata itu keluar dari anaknya kan untuk bermain atau apalah. Ya akhirnya kita maksa, karena teman-teman ini kan besok itu hari Senin kan, besoknya itu mau hari Senin, teman-teman ini mau kerja. Jadi kita paksain untuk turun waktu itu, turun baru beberapa menit lah, baru beberapa menit atau jam lah. Yaitu beberapa selang waktu udah mulai masuk, udah mulai gelap, hutan udah mulai gelap, gerimis udah mulai turun, hujan bener turun. Dan saat itu juga kita udah mulai nyalain senter karena udah mulai gelap bang, maghrib itu udah mulai gelap, benar-benar gelap. Kita yang awalnya turun kan kita 13 orang tuh bang, yang di depan kita mulai terpisah nih, ketika udah gelap itu kita udah mulai terpisah. Ada di yang paling depan itu kita nggak tahu lah berapa orang yang di depan, berapa yang di tengah, berapa. Intinya yang saya tahu itu saya di belakang itu ber-6 bang. Tetap saya di belakang saya itu adalah teman saya yang cewek yang nggak pernah naik gunung sama sekali waktu itu. Jadi seiring berjalannya waktu turun dari itu mau benar-benar mau turun lah waktu itu. Udah ngelewatin jalan yang kita udah lewatin tadi itu, benar-benar ditemani oleh hujan sangat deras waktu itu. Hujannya sangat deras dan kita masih di dalam hutan.
apa namanya, dan teman-teman ini saya takutnya itu teman saya yang hipo itu kembali hipo karena hujan waktu itu. Akhirnya kita apa namanya sampailah kita di Ilalang waktu itu, di savana waktu itu. Kalau saya ingat-ingat itu saya ngerasa ada rasa takut, merinding gimana gitu Bang ya. Karena di sanalah di Ilalang itu saya kira saya kan ngelihat ada perjejeran tongkat, kayak tongkat kayu gitu, bukan tongkat yang tapi kayu, tapi ada penyangganya, rantingnya itu kayak tongkat lah. Itu dia nancep di pinggir itu apa namanya di Ilalang, di pinggir jalan, diiringi hujan, di samping itu jalannya licin kan. Jadi apa namanya, saya berpikir untuk mengambil waktu itu, pernah sempat berpikir untuk mengambil, cuma saya nggak bisa ngambil karena saya bawa ini teman saya gandeng kan dari belakang, saya tuntun gini, takutnya saya apa namanya itu tambah ribet nanti gitu kan. Jadi akhirnya saya turun, udah jam 8 malam itu. Ketika jam 8 malam itu masih hujan, kita masih di dalam hutan waktu itu Bang, dalam hutan waktu itu. Dan saya kan entah, saya udah nggak tahu teman-teman saya yang rombongan, yang kelompok yang di depan udah sampai mana, kita nggak tahu sama sekali, kita nggak ada pertanda, kita udah tiup peluit dan lain sebagainya, tapi nggak ada apa namanya respon dari mereka. Akhirnya kita jalan, terus kan di depan saya itu ada cewek Bang, teman saya cewek satu yang indigo, yang di belakangnya dia baru saya, di belakang saya baru cewek, nah, ada teman saya yang satu lagi. Nah itu ketika ini kan ada jarak nih, saya ini ada jarak bertiga, jadinya kan tadi berenam, tapi ya, karena jarak jadi tiga, ada jarak beberapa meter lah. Jadi setiap teman saya ini yang gak enak saya cerita Bang. Jadi apa namanya, ketika teman saya yang di depan saya ini berhenti istirahat, kita istirahat kan, dia istirahat duluan karena saya ngikutin dari belakang bertiga juga. Ketika teman saya ini berhenti kan, dia pakai jas hujan yang apa namanya, yang plastik, yang plastik itu Bang. Itu warna, kalau nggak salah warna kuning waktu itu dia pakai. Ketika dia istirahat, saya jarak sama dia itu kan jarak pandangnya beberapa meter, ditambah hujan kan. Saya ketika ngelihat dia istirahat itu ada sesuatu lah, itu sesuatu putih yang tingginya itu setinggi pohon waktu itu, putih berdiri di belakangnya dia. Karena waktu itu kan keadaan lagi capek Bang ya, saya lagi capek, terus mungkin apa namanya, penglihatan saya nggak percaya dengan penglihatan saya sendiri kan, karena saya ngerasa ini hanya halusinasi karena capek, karena hujan dan lain sebagainya kan. Saya tanya teman saya di belakang Bang, yang cewek ini, yang saya dia lihat itu enggak, saya bilang gitu. Yang mana Bang? Dia bilang, yang ini saya center kan, saya center yang putih tinggi ini, saya bilang. Iya Bang, saya lihat, dia bilang gitu kan. Saya mau takut, tapi perjalanan harus tetap jalan gitu, karena di samping center udah mulai redup, dan makanan kalau kita ngecamp di sana itu udah nggak mungkin, di tengah hutan kita udah logistik udah nggak ada, terus keadaan cuaca yang begitu apa ya, hujannya sangat deras Bang waktu itu. Akhirnya ya udah, ketika saya mendekat, akhirnya yang saya lihat itu menghilang. Begitu seterusnya ketika saya enggak agak ini. Jadi ketika saya lanjut jalan lagi Bang, lanjut lagi itu kan tetap berjarak tuh, karena saya yang teman saya di belakang ini kakinya udah dia geret gitu kan, jadi jalan saya agak lambat, jadinya ikut lambat. Sama ada teman saya yang paling belakang cowok, dia yang paling belakang itu dia yang pegang tongkat nih, pegang kayu lah istilahnya, pegang kayu. Dia sambil geret kakinya juga karena berat katanya kan, entah itu apa yang bikin berat. Ketika dia istirahat lagi, teman saya di depan tadi tuh, yang cewek tadi tuh, selalu saya ngelihat yang putih itu Bang, di belakangnya dia itu putih tinggi setinggi pohon waktu itu. Saya apa ya, gemetar mau cerita. Jadi setiap kali itu saya selalu tanya yang teman saya di belakang, karena tetap saya nggak percaya dengan penglihatan saya sendiri, saya takutnya hanya halusinasi seperti itu kan. Akhirnya udah 3 kali nih saya lihat yang putih tinggi ini, tapi
Saya takutnya saya hanya nggak mikirin itu bang, cuma yang saya pikirin teman saya harus selamat sampai bawah, karena saya ngajakin dia harus selamat sampai bawah kan. Jadi senter ini udah mulai redup bang, satu senter teman kita itu mati. Jadi ada teman itu kayak dia pakai senter HP bang waktu itu, karena senternya udah mati benar-benar mati senternya, dia pakai senter HP-nya itu pun mulai mati ya. Saya pakai headlamp kan, waktu itu saya pakai headlamp. Teman saya yang belakang juga pakai headlamp waktu itu. Dan teman saya yang di depan ini yang mati, nggak punya senter lagi. Sedangkan perjalanan kita itu kan masih panjang, di sepanjang jalan itu jadi kayak masih ada akar-akar kayu tuh bang. Di samping akar-akar kayu juga air mengalir dari atas itu kita lewatin. Jadi air itu kita ikutin mana arah air itu kan. Singkat cerita waktu itu akhirnya saya bawa ini senter untuk pemeriksaan dokter itu bang, kayak pulpen yang itu saya keluarin, itu yang saya kasih teman saya pinjam waktu itu, yaitu untuk melangkah ke sana kan. Ya singkat cerita lagi bahwa udah jam 9 nih, kita udah ngerasa tenaga udah mau habis. Pokoknya udah kaki ini udah kayak berat sekali diangkat waktu itu. Akhirnya saya bilang sama teman yang paling depan kan, saya suruh berhenti dulu teman waktu itu yang paling depan. Saya ngeluh waktu itu, bilang gini waktu itu, kita udah bang berhenti dulu, kita udah sampai mana sih ini bener nggak jalurnya, saya bilang gitu kan, karena kita selalu ngelewatin jalan-jalan yang ini terus, saya bilang gitu kan, karena saya lihat sekeliling itu kan pohon pandan, itu udah berapa kali saya lewatin itu pohon pandan itu, tapi tetap aja di situ. Akhirnya saya ngerasa ini terus loh yang kita lewatin, saya bilang gitu kan, ngerasa kesal, ngerasa apalah gitu dalam hati. Pokoknya saya harus sampai bawah, teman saya harus selamat waktu itu, saya mikirnya gitu. Akhirnya teman saya bilang, iya Jal, dia bilang kan, benar kita udah berapa kali ini ngelewatin jalur ini, dia bilang gitu kan. Ya akhirnya udah jam 9, udah jam 11, kalau nggak salah jam 10-an waktu itu kita udah mulai menemukan jalan. Waktu itu ada tanda yang ditinggalin oleh teman, mungkin karena ada 2 jalur kan. Nah yang jalur sini itu kan yang jalur ke arah mana mungkin, jadi itu di sama teman itu kasih bambu waktu itu, jadi kita ikutin jalur yang benar. Akhirnya sampai ke jalan yang landai. Jalan landai itu pun waktu kita naik tuh deket banget rasanya waktu kita naik. Waktu kita lewatin ini, ketika turun itu rasanya berjam-jam kita lewatin itu, sampai teman saya udah nggak kuat jatuh, dia yang cewek yang belakang. Akhirnya saya minta gendong kan, waktu itu saya gendong sebentar. Akhirnya saya suruh jalan lagi. Kita udah keluar dari hutan nih, di sana kita udah mau dekatin penduduk kan, rumah penduduk. Akhirnya di sana teman saya juga yang cewek ini lagi, dia hipo lagi di sana, jatuh. Akhirnya jadi waktu kita mau mendekati rumah penduduk itu bang, itu teman saya hipo lagi. Itu saya bilang masih sepi di sana, masih gelap di sana kan. Di sana saya merasa merinding lagi di sana. Waktu itu teman saya ini tiba-tiba jatuh di belakang saya sambil menggigil kan, kita tahu dia hipo waktu itu. Akhirnya kita bongkar semua lagi bang, carrier kita bongkar, kita mau pasang tenda di tengah jalan itu, kita pasang tenda darurat waktu itu. Tenda darurat, saya nih berempat diam di sana, berdua saya cowok ini ngembangun tenda di sana. Terus ada 2 teman saya lagi waktu itu, dia nyari bantuan nih ke penduduk, di sana tempatnya gelap sekali dan teman-teman ini udah pada pincang, maksudnya kakinya udah pada berat semua. Akhirnya dalam hitungan menit kalau nggak salah tenda itu udah berdiri waktu itu, dan teman saya ini karena di sana nggak ada sinyal bang, kita cari suatu gubuk itu kayak berugak bahasa Sasanya, berugak di sana itu kita cari. Pas naik itu ada berugak itu halau alam, saya nggak ngerti lagi, mungkin karena kecapean atau karena apa, ada berugak itu. Waktu kita naik di sana lah kita berhenti, diturunin sama pick up waktu itu kan. Tapi ketika kita malam itu ke sana,
benar-benar nggak ada bang. Saya sampai merinding. Jadi di sana kita nyari keliling, aduh. Jadi saya benar-benar nyari sama teman-teman itu karena kita mikirin yang cewek ini kan, yang hipo. Kita nyari center nggak ada sama sekali gubuk itu, berugak itu nggak ada. Terus sinyal di sana ada, sempat ada sinyal di situ bang. Sempat udah bisa nelpon waktu itu kan karena mau dijemput kan. Tapi tiba-tiba sinyal itu hilang, nggak ada sinyal sama sekali di situ. Akhirnya dua teman saya ini pergi lari ke penduduk. Saya berdua sama teman cowok ini diam di tenda waktu itu. Kita hujan-hujanan juga. Kita pasang tenda, dalam beberapa menit kita masukin yang cewek ini ke dalam tenda waktu itu. Jadi kayak di sana benar-benar saya ngerasa apa ya? Intinya itu di sana lah waktunya cerita apa namanya? Saya di sana waktu itu benar-benar ngerasain hal yang antara hidup dan mati waktu itu teman saya itu, karena dia benar-benar udah berubah kulitnya jadi ungu bang, kayak menggigil banget gitu kan. Jadi saya ngerasa di sana itu saya berdua nih sama teman saya yang cowok ini masih berdua di sana. Sampai saya saya kesel sama dua teman saya itu, kenapa dia harus berdua pergi cari sinyal gitu. Dia nggak mikirin kita yang takut banget di kegelapan waktu itu kan. Akhirnya ya kita diem di sana. Ini teman-teman itu udah sampai rumah, mungkin sudah sampai tempat kita kumpul pertama. Dia teman yang cari sinyal ini katanya kedor-kedor rumah penduduk sampai minta bantuan pas hujan-hujan, tapi penduduk sama sekali tidak ada yang mau bantu waktu itu. Tidak mau situ, Mak. Tidak bisa membantu waktu itu karena keadaan cuaca yang benar-benar hujan deras banget bang. Jadi ya dia ketuk pintu satu-satu katanya. Setiap rumah dia ketuk, tapi tidak bisa dibantu juga. Saya nih sama teman saya itu sudah sejaman nunggu di tenda itu dengan kegelapan yang entah kalau ada apa-apa udah nggak tahu lagi lah bang ya. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, datanglah jemputan waktu itu. Akhirnya singkat cerita kita dijemput, kita sampai rumah teman itu udah kita beres-beres, enggak beres-beres sih, lepas keril, lepas baju yang basah, langsung istirahat tidur semua sambil ngerawat teman yang hipo tadi itu. Alhamdulillah selamat sampai sana. Dan semua kejadian-kejadian itu terkumpul kita ketahui ketika pagi kita evaluasi waktu itu. Saya nih bawa kan dua teman cewek saya dua, saya berempat kan paling belakang. Pas naik di sana ada yang mendengar orang nangis, ada yang mendengar ini, baru mereka berani cerita. Ada teman saya yang indigo pun dia ngelihat kayak ada kakek tua di sana gitu kan. Dan ada juga teman yang ngelihat kayak ada di sepanjang jalan itu kayak ada istana gitu bang, yaitu penglihatan masing-masing orang ya, kita nggak tahu, mau Allah alam lah ya. Nggak ini saya juga ngelihat malam itu yang saya lihat yang putih tinggi pohon waktu itu. Dan ketika turun itu bang, baru saya tahu saya nih rombongan saya yang paling belakang berenam kan, sama yang di depan saya itu ternyata ada 4 orang di sana. Di depan saya itu ada 4 orang. 4 orang ini yang jarak saya sama dia itu enggak sama mereka itu enggak jauh. Dia bilang enggak jauh, sampai dia nunggu katanya di tengah hutan itu 1 jam dia nunggu kita, tapi kita benar-benar enggak ketemu waktu itu. Akhirnya pagi itu pun kita cerita pun merinding kan, karena jarak kita enggak jauh sama sekali bang, ya, antara jarak beberapa meter lah, tapi kita enggak saling lihat. Yang di depan yang ini ada 2 cowok teman saya itu dia cerita katanya kita kan turun nih sama bareng-bareng nih jam 5 itu hampir lagi sebentar kan mau maghrib kan, yang perjalanan naik aja kita itu jauh banget bedanya. Jadi ketika dia sampai di gerbang hutan itu katanya maghrib bang. Itu yang nggak masuk akal dalam pikiran saya kan, karena udah dengan medan seperti itu kan, terjal dan lain sebagainya, dia sampai gerbang hutan itu katanya maghrib. Itu yang saya tanyakan, yang saya nggak percaya sama sekali. Dia sampai maghrib di gerbang hutan itu. Dia bilang saya sampai di sana ya
maghrib dia bilang, ketika saya dengar azan baru apa namanya kayak udah mulai hangat suasananya, dia bilang gitu. Di sana saya merasa sampai 3 kali saya tanya, beneran bang itu sampai di sana maghrib? Iya, dia bilang. Sampai saya kan aneh gitu, nggak percaya sama sekali. Akhirnya yang teman saya lagi yang berenam itu cerita juga bahwa dia juga melihat, tadi kan saya udah cerita di tongkat-tongkat itu. Ternyata dia ngambil satu tongkat waktu saya kesel itu kan. Saya bilang, kita di mana ini, kita selalu lewatin jalur ini kan, saya bilang di pertengahan jalan. Ternyata dia ngambil, akhirnya dia merasa aneh dengan tongkat itu, dia buang lagi di sana. Waktu itu dia buang katanya di sana. Dia nanya lah sama saya kan, nanya sama teman-teman juga, dia nanya, lihat saya pakai tongkat kan, padahal kita tidak pernah lihat dia pakai tongkat sama sekali itu bang. Waktu itu jadi apa namanya, dia buang tongkat itu di sana bang. Jadi saya ngerasa kan saya nggak pernah lihat dia pakai tongkat sama sekali gitu loh, tapi dia kekeh nih, dia bilang saya bawa tongkat, wallahi dia bilang gitu kan, sampai nyebut-nyebut nama Tuhan bahwa dia benar-benar bawa tongkat. Tapi kita semua teman-teman yang belakang tidak ada yang lihat satupun yang dia bawa tongkat waktu itu. Akhirnya saya tanya lah teman saya yang satuan yang di belakangnya dia kan, kata saya, kamu lihat nggak ini bawa tongkat? Dia bilang nggak lihat sama sekali. Malah dia yang cerita bang, dia bawa tongkat juga kan, katanya dikasih sama yang di depannya dia, teman saya yang di depan ini. Jadi kayak gimana ya, hal nggak masuk akal. Dia saling tanya jadinya nih, yang di depan ini dia merasa bawa tongkat, yang di belakangnya merasa bawa tongkat, padahal mereka kita nggak lihat sama sekali, saya nggak lihat sama sekali dia bawa tongkat waktu itu. Jadi kayak apa ya, di luar nalar saya lah, di luar akal saya, bahwa hal-hal apa namanya, dia pegang tongkat tapi saya nggak ngelihat gitu kan. Tapi teman saya yang Digo itu katanya dia nggak bawa tongkat, memang dia nggak bawa tongkat, tapi di sampingnya itu ada orang tua katanya, dia bungkuk, orang tua itu bungkuk, itu yang nemenin dia jalan waktu itu. Di sampingnya dia ada yang nemenin dia jalan, tapi yang teman saya yang Diego ini dia nggak ngeliat tongkat sama sekali juga, sama saya nggak ngeliat tongkat sama sekali waktu itu. Itu yang jadi apa, yang sampai saat ini pun kita nggak masuk di akal waktu itu. Dia masih merasa ada sesuatu yang aneh waktu itu di sana. Dan ketika di sana itu katanya teman saya juga ada yang lihat kayak ada apa namanya, istana di pinggir jalan di sana itu, kayak ada suara-suara riuh kayak orang pasar gitu kan. Biasa kayak masyarakat kita lagi bersosialisasi berini sama temannya, tetangga dan lain sebagainya. Cuma apa ya, kita beruntung, dia bilang kita beruntungnya itu kita nggak diajak sana gitu ya. Iya, ke alamnya dia itu. Makanya saya agak merinding gitu waktu dia bilang kayak gitu, karena bersyukurnya kita mereka nggak ganggu kita. Cuma mereka main-main, dia pengen ngajak kita main katanya. Waktu saya ngeluh waktu itu yang saya sesali. Waktu itu saya ngeluh waktu itu, dan teman saya yang kelompok di depan itu, dia ada ular jatuh di depannya, ular hijau. Dan gimana bisa dia ngelihat ular hijau di tengah-tengah rumput hijau juga waktu itu. Akhirnya ya udah, kita buka-bukaan, maksudnya saling cerita apa yang kita lihat di apa namanya, ada yang lihat aneh-aneh lah di sana bang. Sampai ketika saya turun terus kita cerita-cerita itu, saya merinding sekali waktu itu. Itu pengalaman saya yang mungkin itu dibilang mistis bang. Itu nggak akan saya lupain lah waktu itu. Bukan saya nggak akan lupain, tapi nggak bisa dulu saya lupain ya waktu dengan kejadian itu. Sebagai pendaki awal dan ngalamin kejadian seperti itu yang nggak saya duga sama sekali, hal-hal yang seperti itu apa namanya, benar-benar apa ya, kayak mengajarkan saya bahwa kita tidak hidup
manusia aja yang hidup, cuma ketika kita lebih jauh lagi di sana ada sesuatu, ada makhluk Tuhan yang lain di sana. Jadi buat teman-teman mungkin ya yang mau mendaki atau harus mempersiapkan diri juga gitu dengan hal-hal seperti itu. Jangan ego gitu, jangan hanya pengen nikmatin indahnya saja, tapi ada hal-hal yang lain yang harus kita persiapkan. Itu bukan kita percaya atau dengan hal-hal mistis, cuma itu sebagai pembelajaran bekal buat kita. Mungkin ya itu Bang pengalaman saya ketika naik mungkin akan lebih masuk lagi ketika ada teman-teman saya yang cerita lagi dari versinya mereka, mungkin mereka ngelihat apa gitu. Karena teman saya naik itu yang ber-13 itu hampir semua ngalamin hal yang seperti itu, cuma kita kan nggak cerita waktu naik itu, nggak boleh cerita, nggak boleh ini, jadi takutnya ada yang takut ya gitu kan. Jadi ya mungkin Abang bisa undang teman-teman saya dari versinya mereka di Gunung Sangkaryang itu, sampai mereka bilang itu nggak akan bisa dilupain seumur hidup mereka, dia bilang gitu kan. Ya mungkin sekian itu dari saya Bang, terima kasih. Nah jadi gini Bang, tadi ketika nyampe di camp area kan tuh katanya ada temen yang hipo. Iya benar, hipo. Nah itu gimana sih cara mengantisipasinya gitu? Itu juga salah satu hal penting ya Bang. Jadi kita harus persiapkan semuanya, dalam arti paling tidak kita tahu sedikit lah. Jadi waktu teman saya hipo itu, saya waktu itu langsung ini sama teman-teman itu sih, ngambil sleeping bag sama kain apalah gitu untuk nyelimutin dia, untuk intinya bisa ngilangin rasa dinginnya dia lah gitu ya, supaya tetap hangat. Kita olesin dengan minyak kayu putih, dan pokoknya kain-kain yang tebal-tebal itu kita pakai lilit-lilit dulu untuk pertolongan pertama aja. Sama kita air hangat Bang, air hangat ada di botol itu kan, kita ya paling tidak itu kita ini tempelin di badannya yang penting bisa ngilangin rasa dinginnya dulu pertolongan pertama. Oh gitu. Dan ini Bang, itu kan katanya tadi kan turun dari camp area itu sekitar jam 5 nih. Jam 5 benar, jam 5 sore kan. Nah sempat ngerasa nggak tadi pas turun itu ada hawa-hawa mistis yang ngikutin tuh gimana? Sebenarnya kan kalau kita dengar kata orang sih Bang ya, atau kata orang tua kita ya, kita itu nggak boleh keluar jam segitu sebenarnya, apalagi kita di areanya mereka gitu kan, di hutan waktu itu. Jadi ada sempat teman yang ngelarang kita. Ketika dia ngelarang itu saya udah ngerasa nggak enak gitu kan untuk turun, tapi karena kita kejar waktu, teman-teman mau kerja ya kita harus turun, memaksa jadinya waktu itu. Tapi ya namanya di hutan, kita tetap ngerasa ada yang merhatiin, ada yang macam-macam lah di sekeliling kita itu, karena di sana benar-benar hutan, kiri kanan itu pohon tinggi-tinggi ya, kayak ada suara-suara, ada kayak kita itu ada yang perhatiin lah di setiap pohon itu, di setiap perjalanan itu. Tadi juga sempat bilang gini Bang, ada tongkat kan, nah di sepanjang jalur pas turun itu kan. Nah itu saya sempat ngerasa tongkat itu kayak gimana sih Bang, maksudnya tongkat yang nunjukin bahwa itu arah jalan, atau tongkat yang betul-betul ditaruh sama orang yang mungkin bekas pemburu atau bekas apa, itu bagaimana? Itu sih yang saya juga sampai saat ini masih heran ya Bang. Karena waktu itu sempat saya berpikir bahwa itu adalah kayu yang ditinggalin oleh teman-teman yang di depan untuk sebagai pembantu, karena di jalan itu memang licin kan, karena jalur air. Kalau kita ini udah retak nih, tanahnya retak kan, kalau kita pijak yang di sini ini udah jatuh ke jurang, nggak kelihatan lagi waktu itu di ilalang waktu itu kan. Kita sangat saya kira itu dari teman-teman yang di depan, tapi kok rapi sekali berjejer gitu kan di sana, berjejer itu kayak sejenis kayu begini, tapi ada pegangannya gini, saya gini kan, pokoknya bisa enak kita pegang gini kalau mau pakai ini. Cuma saya ngerasa sempat berpikir juga, teman-teman juga berpikir bahwa itu penunjuk arah, tapi kalau penunjuk arah nggak mungkin di tempat yang
memang udah kelihatan jalurnya gitu kan. Kalau memang penunjuk alam paling ada 2 jalur nih, nah di situ ditandain baru itu saya rasa penunjuk arah. Cuma ini kan jalurnya memang satu, nggak ada jalur lain lagi, udah itu jalurnya. Cuma saya lebih berpikirnya itu adalah sengaja mereka tancepin untuk kita supaya ada untuk membantu atau menopang kita. Cuma ditancepinnya itu banyak dan berderet rapi ya gitu, dan teman-teman yang di depan juga sedikit hampir, karena saya yang bawa golok bang, jadi teman-teman yang depan hanya bawa pisau-pisau kecil, jadi untuk memotong kayu yang seperti itu kayaknya nggak bisa, apalagi hujan terus gelap, nggak mungkin mereka ada waktu untuk itu. Oke, sahabat malam, itu dia cerita dari abang kita, Bang Rijal, yang mengalami banyak sekali mistis di sana, mulai dari tongkat yang ditancap, melihat bayangan-bayangan putih, dan ngerasa bahwa ada yang memanggil. Nah, pada intinya, jadi bagi teman-teman para pendaki, jangan jadikan video ini sebagai hal yang membuat diri kita takut, tetapi jadikan motivasi supaya kita lebih semangat, lebih aware lagi terhadap alam, dan lebih berhati-hati lagi dan menjaga ucapan kita di alam. Nah, bagi teman-teman yang memiliki cerita nih, baik itu di jalur pendakian ataupun di jalur luar pendakian, entah itu pengalaman mistis di tempat kerja, di sekolah, ataupun di lingkungannya, bisa langsung hubungi kita di kolom komentar. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah like video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you. Selamat malam. Salam Jurnal Pendakian.